Ibu. Iya. Nah, bagaimana tadi setelah diamati, bagaimana perasaan Ibu? Pak, senang sekali ya Bu. Kemudian ada deg-degannya juga. Karena nih orang berpengalaman nih yang mengobservasi saya. Jadi terima kasih Bu, tadi sudah diobservasi. Saya merasa tadi dalam pembelajaran saya melihat siswa itu antusias Bu. Karena persiapannya lumayan mantap. Walaupun mungkin masih ada ya Bu yang masih bingung-bingung, kemudian tapi tadi secara keseluruhan sudah terlibat aktif sekali. Ya, saya pun juga melihatnya tadi seperti itu. Nah, jadi menurut Ibu tuh bagian mana sih yang paling berhasil di dalam pembelajaran tadi? Ya, paling berhasil itu di mana siswa mampu memahami soal kontekstual Bu, seperti soal-soal yang sudah saya sajikan tadi. Kemudian sebagian besar juga mampu membuat persamaan, kemudian berani menjelaskan. Jadi tadi tampil berani menjelaskan dengan bahasa sendiri seperti itu. Ya, betul. Tadi juga saya memperhatikan dan mengamati hal tersebut. Kemudian apakah tujuan pembelajaran itu tercapai sesuai dengan harapan Ibu? Ya, sebagian besar tercapai Bu. Walaupun meskipun siswa yang belum benar-benar paham seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau kita kasih rentang angka, kira-kira Ibu berada di angka berapa? Kalau 1 sampai 10 lah. Ini menilai diri sendiri ya Bu ya? Iya. Kalau boleh saya kasih nilai diri saya itu 8 Bu. Sip. Kemudian dalam pembelajaran tadi, apa sih tantangan yang Ibu temui? Ya, jadi karena tadi ada persepsi Bu, jadi yang saya temui adalah siswa ini masih belum bisa membedakan mana variabel, mana konstanta. Kemudian ada juga kelompok yang hanya tinggal menyalin langsung rumus tanpa memahami konteks. Jadi ini soalnya apa, rumusnya apa, seperti itu. Ya Bu, saya juga mencatat hal tersebut. Nah, jadi menurut Ibu, ide perbaikan apa yang bisa kita coba di pertemuan berikutnya? Ya, jadi saya bisa menambahkan soal yang lebih sederhana mungkin Bu, untuk pemicu, pemantik, kemudian menggunakan lebih banyak benda yang nyata supaya siswanya lebih mudah paham. Seperti itu. Oke, bagus sekali Bu. Saya juga menyarankan mungkin seperti ini Bu ya. Sebelum dalam pembelajaran tadi, khususnya lah ya. Nah, jadi agar sebelum menulis persamaan itu, nah siswa diminta menceritakan kembali. Nah, kembali masalah dengan bahasa mereka sendiri. Nah, itu jadi dengan begitu kan mereka lebih sadar apa yang dipelajari, kemudian merasa pembelajaran itu lebih bermakna dan tidak sekedar hanya menyalin rumus saja seperti itu. Baik Bu, kedepannya saya akan terapkan. Oke, baik. Pelatihan apa sih yang Ibu butuhkan lah mungkin untuk pengembangan diri? Nah, ini saya udah mulai Bu, melihat media pembelajaran melalui medsos, kemudian ruang GTK juga saya manfaatkan. Nah, di sini juga dalam bulan-bulan ini, bulan kedepannya saya akan aktif Bu di MGMT, MGMT Matematika. Alhamdulillah lah kalau seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi secara umum pembelajaran tadi memang sudah mendorong siswa untuk lebih memahami, kemudian mengaplikasikan dan merefleksi. Jadi sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam. Nah, jadi prinsip kesadaran itu kan terlihat tadi dari keterlibatan mereka. Ya. Nah, kemudian bermaknanya itu karena ada dikaitkanlah dengan kehidupan nyata, kan? Nah, kemudian menggembirakan karena saya lihat tadi suasana kelasnya itu hidup, iya, menyenangkan, seperti itu. Ya, terima kasih Bu atas pengamatannya. Kemudian terima kasih juga masukan karena ini belum sempurna ya Bu, tapi perlu belajar lagi. Sama-sama. Jadi kita harus terus berkolaborasi ya Bu ya untuk meningkatkan pembelajaran mendalam terutama di kelas kita supaya adanya peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Baik Bu, terima kasih atas masukan. Kemudian saya merasa termotivasi nih Bu, karena Ibu sebagai kepala sekolah sudah memberikan masukan, kemudian kolaborasinya sangat baik sekali. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih juga. Selamat siang Bu Dewi. Siang. Ready?
Mulai. Selamat pagi Bu. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu, sehat. Nah, hari ini tujuan Ibu saya panggil, kita mau berdiskusi dulu terkait dengan persiapan supervisi yang akan saya lakukan ke Ibu. Nah, boleh saya tahu apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti? Iya. Untuk persiapan saya sudah siap ya Bu. Jadi tujuan pembelajaran saya pada nanti masuk kelas itu adalah siswa dapat menjelaskan konsep persamaan linier satu variabel dengan nanti diberikan soal, mereka bisa menyelesaikan dengan bahasa sendiri, kemudian disajikan soal kontekstual, dan terakhir Bu, mereka bisa merefleksikan kesalahan yang muncul dalam penyelesaian masalah. Bagus sekali, sudah sangat operasional. Nah, menurut Ibu, bagaimana tujuan tersebut bisa selaras dengan capaian pembelajaran yang ada di kurikulum? Iya Bu, sesuai dengan CP matematika Bu. Nah, CP di sini siswa dituntut bisa memodelkan masalah sehari-hari dalam persamaan matematika. Kemudian tujuan ini siswa juga belajar memahami bagaimana mengaplikasikan, kemudian merefleksikannya. Oke, baik. Nah, strategi apa sih yang akan Ibu gunakan agar siswa ini lebih aktif dalam belajar? Ya. Saya menggunakan model pembelajaran ini, problem based learning. Ya. Nanti di situ saya akan memberikan masalah nyata, misalnya begini Bu, masalah harga pensil, penghapus yang biasanya dipakai oleh anak-anak seharian ya Bu ya. Lalu siswa diminta untuk menyusunnya dalam persamaan dan menemukan solusinya. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Kemudian apa pertanyaan pemantik yang Ibu gunakan untuk membangun kesadaran siswa untuk pembelajaran ini di awalnya? Ya, saya mulai dengan masalah sehari-hari Bu. Jadi di sini jika misalnya harga 2 pensil dan 1 penghapus itu 10.000, misalnya Ibu ya. Nah, harga penghapus jadi 4.000. Jadi yang ditanya nanti berapa harga pensil? Jadi masalah sehari-hari yang mereka selesaikan. Wah, bagus Bu. Nah, kemudian media atau alat apa yang mendukung aktivitas belajar siswa agar pembelajaran itu lebih bermakna? Ya, di sini saya menyiapkan LKPD yang berisi soal kontekstual, kemudian benda nyata seperti tadi yang saya sebutkan, pensil, penghapus, papan tulis, kemudian nanti bentuknya dalam diskusi kelompok. Begitu. Nah, berarti keaktifan siswa bisa diukur ya Bu ya. Terus bagaimana cara Ibu menilai ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan tadi? Ya, di sini yang saya nilai adalah melihat proses diskusi. Jadi nanti ada proses kelompok Bu, dan diberikan LKPD. Kemudian di sini juga cara mengukurnya, bagaimana siswa mampu menjelaskan cara penyelesaian masalah yang diberikan di LKPD tersebut dengan bahasa sendiri. Baik, lengkap sekali ya Bu ya. Nah, jadi nanti untuk observasi, kita sepakat fokusnya bagaimana nih? Jadi apakah kita sepakat fokusnya pada bagaimana siswa mengaplikasikan pembelajaran itu? Materinya apa tadi Bu? Persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel. Nah, mengaplikasikan itu dalam masalah sehari-hari dan merefleksikan kemudian cara menyelesaikannya. Ya, benar Bu. Seperti itu. Oke, setuju ya? Setuju Bu. Nah, oke, berarti kita sudah sepakat. Nah, semoga nanti dalam pembelajaran kegiatannya berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian hasil supervisinya juga baik. Nah, saya insya Allah akan hadir untuk mengamati sesuai dengan kesepakatan kita. Oke ya Bu, terima kasih.